Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan melanjutkan untuk membuat tatakan piring. Kemarin saya sudah membuat tutorial untuk tatakan gelasnya, dan sekarang kita lanjutkan ya untuk yang tatakan piringnya. Baik, untuk bahannya saya menggunakan benang polyester. Apabila teman-teman ingin menggunakan jenis benang yang lain, tidak masalah ya, untuk jenis katun ataupun yang lainnya. Kemudian kita nanti juga siapkan gunting dan hakpen. Ini saya pakai hakpen tulip ukuran 5 atau 3 mm. Kemudian kita juga butuh korek api dan jarum tapestri nanti untuk merapikan benangnya. Untuk pembelian benang saya sertakan di deskripsi ya. Baik, kita mulai tutorialnya. Langkah pertama kita buat slip knot atau tali simpul. Kemudian buat 5 rantai. Kemudian slip stitch di lubang pertama. Kita masuk row pertama, buat 2 rantai, kemudian buat 14 double crochet. 2 rantai sebagai awalan ya, jadi tidak dihitung. Kita buat 14 double crochet. Jadi untuk mengawali row saya akan selalu menggunakan 2 rantai atau 2 CH. 2 chain. Kita selesaikan membuat 14 double crochet di row pertama ini. Oke, kita dapat 14 double crochet, kemudian kita slip stitch di lubang DC yang pertama. Kita masuk row yang kedua. Kita buat 2 rantai sebagai awalan, kemudian di lubang pertama di sini kita buat 2 double crochet. Jadi untuk row kedua kita lakukan penambahan atau increase di setiap lubang. Jadi buat 2 double crochet di setiap lubang. Jadi nanti total ada 28 double crochet. Kita buat 1 putaran. Baik teman-teman, kita sudah mendapat 1 putaran, kemudian slip stitch di lubang DC pertama. Kita lanjut row yang ketiga, buat 2 rantai, kemudian di lubang pertama kita buat 2 double crochet lagi di sini. Kita lakukan increase di lubang pertama, kemudian di lubang kedua 1 double crochet, kemudian 2 double crochet lagi, lalu 1 double crochet, 2 double crochet lagi. Jadi polanya 21 21 selang-seling. Nanti total jumlah double crochet ada 42 double crochet. Kita lanjutkan 1 putaran. Kita sudah mendapat 1 putaran, kemudian slip stitch di lubang DC pertama. Kita lanjutkan row yang keempat, buat 2 rantai, kemudian di lubang pertama buat 1 double crochet. Di lubang kedua kita lakukan increase 2 double crochet, lalu 1 double crochet, 1 double crochet. Jadi polanya 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 dan seterusnya.
Kita lanjutkan sampai satu putaran dengan pola yang sama. Nanti total jumlah double crochet ada 56. Kita lanjutkan satu putaran. Nah, teman-teman, saya sudah mendapat satu putaran, kemudian yang terakhir satu double crochet setelah increase ya, karena tadi kita mengawalinya satu double crochet, jadi pas untuk polanya ya. Kita slip stitch di lubang DC pertama. Kita lanjut row yang kelima, buat 2 rantai. Lalu di lubang pertama kita increase 2 double crochet. Kemudian 1 double crochet di lubang selanjutnya. Lalu 1 double crochet di lubang selanjutnya. 1 double crochet. Lalu di lubang keempat, di lubang kelima 2 double crochet. Jadi polanya 2 1 1 1 2 1 1 1. Jadi increase selingi 3 kali DC ya. Kita lanjutkan untuk satu putaran dengan pola yang sama. Nanti total jumlah double crochet ada 70. Kita sudah mendapat satu putaran. Yang terakhir ya, pola 1 1 1. Kemudian slip stitch di lubang DC pertama. Kita masuk row yang ke-6. Awali dengan 2 CH, 2 chain atau 2 rantai. Kemudian di lubang pertama double crochet 1, kemudian di lubang kedua 1 double crochet. Di lubang ketiga kita melakukan increase 2 double crochet. Kemudian 1 double crochet 4 kali. Kemudian kita lakukan increase lagi 2 double crochet. Lalu double crochet lagi 4 kali. Jadi polanya kita tadi awali dengan 1 1 2, kemudian 1 1 1 1 2. Jadi polanya diulangi terus sampai nanti satu putaran terakhir, 2 lubang terakhir 1 double crochet 1 double crochet. Nah, kita sudah mendapat satu putaran. Nah, di lubang terakhir setelah increase tersisa 2 loop. Kita isi 1 double crochet masing-masing loop. Kita slip stitch di lubang DC pertama. Row 6 sudah selesai, kita masuk row yang ke-7. Buat 2 rantai. Kemudian di lubang pertama kita increase 2 double crochet. Kemudian double crochet 5 kali.
masing-masing lubang 1 double crochet sampai 5 kali. Lalu di lubang ke-7 increase lagi 2 double crochet di sini. Jadi polanya 2 1 1 1 1 1 sampai 5 kali ya. Terus 2 lagi 1 1 1 1 1. Kita lakukan pola yang sama sampai 1 putaran. Baik, kita sudah mendapat 1 putaran. Kemudian slip stitch di lubang DC pertama. Kita lakukan row yang ke-8. Awali dengan 2 rantai. Kemudian di lubang pertama buat 1 double crochet. Kemudian 1 double crochet, 1 double crochet. Kemudian di lubang keempat kita lakukan increase, isi dengan 2 double crochet. Di lubang kelima 1 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet sampai 6 kali. Jadi polanya tadi kita awali dengan 1 1 1, kemudian 2, kemudian 1 1 1 1 1 1 sampai 6 kali, kemudian increase 2 lagi dan seterusnya ya. Cukup mudah ya teman-teman untuk menghafalnya, untuk polanya ini supaya nanti kita buat lingkarannya, lingkaran sempurna ya. Ini row terakhir untuk bagian tengah. Kita lanjutkan 1 putaran dengan pola yang sama. Untuk yang terakhir kita akhiri dengan 1 double crochet 3 kali, karena di awal tadi kita mengawali dengan 1 double crochet 3 kali, jadi supaya pas 6 kali DC ya. Kita slip stitch, kemudian rantai 1 kita potong benangnya untuk berganti warna. Jadi untuk bagian tengah kita sudah selesai. Kita ganti untuk yang warna kuning. Baik, kita mulai dari sini. Kita talikan seperti ini saja. Ini untuk row yang ke-9 ya. Rantai 1, kemudian buat single crochet di setiap lubang. Jadi untuk row yang ke-9 ini buat single crochet memutar di setiap lubang. Jadi ada 112 single crochet. Jadi tanpa increase ya. Kita buat saja 1 putaran. Kita sudah mendapat 1 putaran, kemudian slip stitch di SC pertama. Kita lanjut row ke-10. Kemudian di lubang pertama buat
double crochet 3 kali ya di masing-masing lubang seperti ini, kemudian 2 rantai, kemudian skip 1 loop di lubang selanjutnya, skip, buat double crochet 3 kali, kemudian 2 rantai, skip 1 loop di lubang selanjutnya, buat double crochet 3 kali seperti ini, kemudian buat 2 rantai lagi, skip 1 loop di sini, buat double crochet 3 kali. Nah, polanya seperti ini teman-teman. Jadi buat 3 double crochet di 3 lubang, kemudian 2 rantai, skip 1 loop, yang terakhir 2 rantai, kemudian slip stitch di DC pertama. Nah, ini selesai untuk row yang ke-10. Kemudian slip stitch kita arahkan benangnya di sini di 2 rantai. Kita awali row yang ke-11 buat 2 rantai. Kemudian di sini kita buat 3 double crochet, kemudian 3 rantai, masih di lubang sama, 3 double crochet, lanjutkan di lubang selanjutnya di sini 3 double crochet, 3 rantai, 3 double crochet, lanjutkan di lubang selanjutnya dengan pola yang sama, 3 double crochet, 3 rantai, 3 double crochet. Kita lanjutkan sampai 1 putaran dengan pola yang sama. Seperti ini hasilnya. Kita sudah mendapat 1 putaran, kemudian kita slip stitch di DC pertama. Kita masuk row yang ke-12. Di sini langsung kita buat di lubang 3 rantai 4 DC, kemudian 3 rantai, kemudian slip stitch di sini. Ini nanti sebagai ujung kelopak bunganya. Lalu 4 double crochet lagi, kemudian slip stitch di tengah-tengah antara 3 DC ini ya, slip stitch di sini, kemudian buat lagi 4 double crochet, lalu 3 rantai, kemudian slip stitch di sini, kemudian 4 double crochet lagi, kemudian slip stitch di antara 3 DC di sini. Nah, kita sudah mendapat 2 kelopak ya teman-teman. Hasilnya seperti ini dan kita bisa melanjutkan 1 putaran. Saya sudah di putaran yang terakhir. Kemudian slip stitch di sini. Rantai 1, potong benangnya. Kita sudah menyelesaikan
project kita. Hasilnya seperti ini, sangat cantik ya. Sekarang kita bisa rapikan ujung benang yang ada di belakang ya. Kita selip-selipkan, kemudian kita bisa rapikan dengan korek api ya. Baik teman-teman, demikian untuk tutorial alas piring dan gelas dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.